warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Dispendik di rumah? Tentunya alhamdulillah luar biasa, sehat selalu. Kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema berperilaku jujur dan menepati janji. Adapun kompetensi intinya adalah kompetensi dasarnya adalah, indikatornya adalah, dan tujuan pembelajarannya adalah. Oke, langsung saja kita akan membahas materi berperilaku jujur dan menepati janji. Langsung saja kita akan membahas materi kita memahami perilaku jujur. Yang pertama yaitu pengertian perilaku jujur. Jujur dalam bahasa Arab disebut as-sidqu, yang artinya benar, nyata, dan berkata benar. Sedangkan secara istilah artinya kesesuaian antara perkataan atau tindakan dengan kenyataan sebenarnya. Jadi itu merupakan pengertian dari perilaku jujur. Dalil perintah berperilaku jujur di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Itu merupakan dalil atau firman dari Allah surat Al-Ahzab. Selanjutnya yaitu hadis Rasulullah terkait perilaku jujur sebagai berikut. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salasah idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina qana. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah apabila berbicara ia selalu berdusta, apabila berjanji ia selalu mengingkari, dan apabila dia diberi amanat ia berkhianat. Itu merupakan tanda-tanda orang munafik, dan orang munafik pasti akan masuk neraka. Yang selanjutnya yaitu perilaku jujur secara garis besar dibagi menjadi 3 macam sebagai berikut. Yang pertama jujur dalam niat, yang kedua jujur dalam perkataan, yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Yang pertama adalah jujur dalam niat, yaitu sungguh-sungguh mewujudkan niat dalam hati melalui tindakan. Contohnya, sebelum berangkat sekolah, Ahmad berniat belajar bersungguh-sungguh. Saat dalam perjalanan, Adi mengajak membolos sekolah. Ahmad menolak ajakan Adi dan tetap berangkat ke sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Itu merupakan jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Berkata jujur harus dilakukan meskipun sangat sulit. Berkata jujur harus dikatakan dalam keadaan apapun. Seorang muslim harus menjaga lisan dari perkataan dusta, fitnah, ghibah, dan namimah. Karena ada sesuatu mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Selanjutnya, jujur dalam perbuatan. Dapat dilakukan dengan berbuat sesuai kenyataan dan kebenaran. Contoh, perilaku jujur dalam perbuatan yaitu tetap melaksanakan sholat meskipun tidak ada orang yang melihat. Jadi, sahabat-sahabat Dispendik di rumah, ketika sholat ada atau tidak yang melihat, kita harus tetap melaksanakan sholat. Itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Itu merupakan jujur dalam perbuatan. Selanjutnya yaitu penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Apa saja sih? Contoh 1, mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri, tidak mencontek atau mencontoh orang
lain. Yang kedua, menyampaikan hasil ulangan atau ujian kepada orang tua sesuai kenyataan. Jadi apabila mendapat ulangan dari sekolah, berapapun itu hasilnya harus disampaikan kepada orang tua. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu melaksanakan ibadah sholat dengan ikhlas mencari ridhonya Allah. Yang keempat, mengakui kesalahan yang dilakukan. Yang kelima, melaksanakan ibadah ketika dilihat maupun tidak dilihat orang lain. Yang keenam, tidak menyebar berita yang belum terbukti kebenarannya, seperti saat ini adalah berita-berita hoax. Yang selanjutnya yaitu hikmah berperilaku jujur. Apa saja sih kalau kita melaksanakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari itu? Hikmahnya apa? Satu, mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, menumbuhkan kesalehan dalam diri. Yang ketiga, disenangi banyak orang. Yang keempat, memiliki banyak teman. Yang kelima, dimudahkan dalam menghadapi kemaslahatan. Yang keenam, mendapat pahala dari Allah. Yang ketujuh, dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Yang kedelapan, mempererat tali silaturahmi. Dan yang terakhir nomor 9 adalah mendapat pertolongan dari Allah. Itulah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hikmah, jadi kita harus berperilaku jujur kapanpun dan dimanapun. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sahabat-sahabat Spendik, itulah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita harus berperilaku jujur dan menepati janji kapanpun dan dimanapun. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.